prestasi pemuda ini bukan bim salabim, melalui proses. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tidak perhatikan generasi muda kita ini, apa jawaban kita nanti di hadapan Allah? Masa muda adalah masa di antara dua kelemahan. Lemah ketika masih bayi dan lemah ketika telah tua. Inilah masa keemasan mereka. Kalau kita biarkan mereka menghabiskan masa mudanya hanya di simpang-simpang jalan, kita belikan motor, kita belikan HP, kita biarkan mereka lewat masa muda mereka, apa di hadapan Allah nanti tanggung jawab kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyaksikan anak-anak kita, maka kita teringat kepada keberhasilan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil membina umat ini. Seorang ahli sejarah, seorang ahli sirah nabawiyah yang namanya Syekh Dr. Munir Ghadban. Beliau menulis, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat kecuali telah berhasil mengkader 2.000 pemimpin. 2.000 pemimpin, bukan memimpin Arab, tetapi memimpin dunia. Dan kalau kita lihat, beliau menyimpulkan bahwasanya Islam sampai kepada kita baik melalui hadis-hadis Rasulullah ataupun ayat-ayat Al-Quran. Tidaklah Islam ini dibawa kecuali oleh anak-anak muda, kecuali oleh generasi-generasi muda. Bahkan beliau simpulkan 67% Islam ini dipikul, ditopang oleh para pemuda. Kita lihat perawi-perawi hadis itu kebanyakan adalah para pemuda. Hadis-hadis yang sampai kepada kita itu kebanyakan bersumber dari 7 orang sahabat yang rata-rata adalah pemuda, bahkan dibilang anak-anak. Yang pertama, Abu Hurairah. Abu Hurairah dipanggil Abu itu bukan karena dia sudah punya anak. Dia masih anak muda. Dikatakan Abu Hurairah itu karena dia pemuda yang suka dengan kucing. Jadi kemana-mana dia ngantongi kucing, ada kucing kecil. Hurairah itu artinya kucing kecil. Di jubahnya suka di kantongnya ini ada kucing kecil, suka sayang kucing. Abu Hurairah ini masih pemuda dan dia paling banyak meriwayatkan hadis, tercatat 5.374 hadis. Berapa anak-anak? 5.374 hadis. Kamu hafal berapa tadi? Baru 10. Ini Abu Hurairah 5.374 hadis. Yang pertama. Yang kedua, Ibunda Aisyah. Ini juga adalah pemuda, masih muda, umurnya muda. Ketika nikah, dinikahi Nabi baru berumur 7 tahun. Umur 9 tahun baru bersama Nabi. Masih muda. Siapa lagi? Ibnu Abbas, anak daripada Sayyidina Abbas. Berapa usianya? Ketika Rasulullah wafat,
umurnya baru 13 tahun. Umurnya baru 13 tahun. Siapa lagi? Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk Islam, itu pun masih pemuda Quraisy, masih anak muda. Ini anaknya Sayyidina Umar. 3 orang yang dari orang Ansor, orang Madinah. Siapa? Yang pertama adalah Anas, yang suka membantu Nabi. Diserahkan oleh ibunya, ya Rasulullah, ini Unais, izinkanlah dia melayani keperluan harianku. Unais ini maksudnya Anas kecil. Maka Sayyidina Anas ini melayani, kalau Nabi mau wudu ngambilkan air. Ini seorang ibu yang cerdas, menyerahkan anaknya kepada seorang alim yang berilmu, yang soleh. Akhirnya Sayyidina Anas inilah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan Ansor. Yang kedua adalah Abu Sa'id, yang ketiga adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Hadis-hadis yang sampai kepada kita itu kebanyakan dari 7 orang ini, dan semuanya adalah para anak-anak muda. Ini yang barangkali luput dari catatan kita. Bayangan kita sahabat itu tua-tua. Tidak, anak-anak, pemuda. Bahkan dalam Al-Quran tidak sedikit Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan para pemuda, prestasi para pemuda. Siapa? Yang pertama adalah Ibrahim alaihissalam, sebagai lambang tauhid, pelopor tauhid, yang Allah Subhanahu wa ta'ala puji-puji. Wa idh qala Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa'atammahunna. Diuji dengan berbagai macam ujian, maka Nabi Ibrahim telah menyempurnakannya. Ini contoh lambang tauhid. Bagaimana sejak muda Nabi Ibrahim alaihissalam tidak rela melihat ada kemusyrikan hidup di tengah-tengah masyarakat yang dipimpin oleh raja yang zalim yang namanya Namrud, yang mana masyarakat waktu itu menyembah berhala. Dia tidak rela masyarakatnya rusak. Dia tidak rela masyarakatnya rusak dengan kemusyrikan. Maka dengan kekuatan mudanya, dia telah hancurkan patung-patung Namrud. Dihancurkannya patung berhala-berhala Namrud. Dan dia tahu resiko yang harus dia tanggung apabila dia melakukan itu. Benar dihancurkan, dan akhirnya Namrud dan rakyat Babilonia marah, sehingga mereka mencari-cari siapa yang menghancurkan ini. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan siapa yang menghancurkannya. Yuqalu lahu yadhkuruhum Ibrahim. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sami'na fatan, kami mendengar ada seorang pemuda yang sering menghina Tuhan kita, namanya Ibrahim. Sami'na fatan, kami mendengar pemuda, disebutkan nama muda. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menceritakan bagaimana prestasi seorang pemuda. Siapa? Nabiullah Yusuf alaihissalam. Wa qala nisbatun fil madinati imra'atu azizi turafidu fataha an nafsi. Wanita-wanita di kota pada bergunjing bahwa istri Al-Aziz merayu pemuda yang menjadi pelayannya. Pemuda. Tapi pemuda yang seperti apa? Pemuda yang sanggup dengan keimanannya. Pemuda yang sanggup dengan keimanannya. Wa ghalatil abwabu wa qalat haitala, dirayu, kunci, pintu sudah dikunci semua,
dirayu oleh wanita yang cantik, kaya raya, bangsawan, tapi seorang pemuda yang sanggup mengatakan, ma'azallah, kami berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalimun. Dialah Allah Tuhanku, dialah tempat berlindung, dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Seorang pemuda yang dirayu oleh wanita cantik di tempat yang aman terkunci, tetapi pemuda ini sanggup mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ini kalimat belum tentu kita sanggup melakukannya. Kalau itu terjadi pada kita, belum tentu kita sanggup melakukannya, belum tentu kita sanggup mengatakannya. Ini pemuda yang kuat imannya seperti ini diceritakan Allah dalam Al-Quran. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kisah Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman. Mereka adalah para pemuda yang tidak mau imannya ditukar. Mereka menyelamatkan iman mereka, nggak ada jalan lain kecuali lari menyelamatkan iman. Karena penguasa dan masyarakatnya waktu itu adalah masyarakat yang kafir dan zalim. Allah ceritakan dalam Ashabul Kahfi, kitab surat Al-Kahfi. Begitu juga Allah kisahkan lagi dalam Al-Buruj, Ashabul Ukhdud was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahid wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Satu masyarakat yang akhirnya dimasukkan ke parit api. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billah. Mereka disiksa seperti itu gara-gara beriman kepada Allah. Siapa yang menjadikan mereka beriman kepada Allah dan disiksa dan sanggup mati syahid adalah prestasi seorang pemuda, seorang anak-anak, seorang gulam, seorang pemuda yang belajar ilmu sihir. Disuruh belajar ilmu sihir, tapi juga dia belajar ilmu Islam. Sehingga akhirnya dia mendapatkan iman yang benar. Sehingga akhirnya dia menegakkan kebenaran. Maka raja yang zalim ketika itu tidak suka. Akhirnya dia ditangkap dan akan dihukum, akan dilemparkan dari tebing yang tinggi. Ketika pasukan yang membawanya membawa pemuda tadi untuk ke tempat yang tinggi, dia berdoa kepada Allah. Dan akhirnya apa? Allah turunkan pertolongan, gunung pun berguncang dan seluruh pasukan terlempar ke jurang. Pemuda ini pulang lagi menghadap raja. Loh, kenapa kamu pulang? Mana pasukan? Mati semua. Kenapa? Dibunuh Tuhanku. Ditangkap, diikat lagi, dibawa ke laut, akan dilemparkan ke tengah laut. Dalam perjalanan di tengah laut dia berdoa lagi, gelombang datang, pasukan semua tenggelam. Dia pulang lagi. Maka dia mengatakan kepada raja, kalau kamu ingin membunuh aku tunjukkan caranya. Gampang. Gimana caranya? Kamu kumpulkan dulu orang di alun-alun, di tanah lapang, nanti kutunjukkan bagaimana engkau membunuhku. Dikumpulkan orang yang begitu ramai, begitu banyak. Setelah itu, maka pemuda tadi telah mengatakan, kalau kamu ingin membunuhku, siapkan anak panahnya. Kemudian setelah itu, katakan apa yang kau katakan, baru kamu akan bisa membunuhku. Setelah disiapkan anak panah, katakan seperti yang kau katakan, amanna, amanna, birabbil ghulam, birabbil ghulam, amanna, birabbil ghulam. Mereka semua serentak mengatakan, aku beriman dengan Tuhan yang gulam. Panahlah, dipanah. Akhirnya apa? Meninggal dunia. Semua masyarakat mengatakan, amanna birabbil ghulam, amanna birabbil ghulam.
raja merasa tertipu, ternyata walaupun dia mati, ternyata masyarakatnya sudah beriman. Disuruh pulang, nggak mau lagi. Kalau kamu nggak mau kembali ke agama kamu semula, akan aku siksa kalian. Mereka tetap memegang agama. Ini prestasi seorang pemuda yang rela mati, yang penting masyarakatnya beriman. Rela mengorbankan satu nyawa mudanya demi keinginan masyarakatnya, demi keimanan masyarakatnya. Ini prestasi pemuda. Begitu juga dikisahkan bagaimana Nabi Musa ketika dia akan menemui Nabi Khidir, ditemani oleh seorang pemuda. Diceritakan dalam surat Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hubba. Aku tidak akan istirahat sampai ketemu dengan pertemuan dua laut, atau akan habis umurku berjalan bertahun-tahun. Ini tekad yang seperti ini. Nabi Musa itu gigih dalam sesuatu. Siapa yang menyertai? Fata, pemuda. Wa idh qala Musa li fatahu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemuda yang menemaninya. Pemuda, prestasi pemuda. Benar, malam ini saya cerita tentang kehebatan para pemuda. Kehebatan para pemuda. Imam Ibnu Katsir, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir ini, beliau bukan hanya seorang mufassir, tapi beliau juga ahli sejarah. Ketika beliau menguraikan tafsir tentang innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, maka beliau menguraikan tentang bagaimana kehebatan para pemuda. Dan beliau menyimpulkan, falihada kana aktarul mustajibina lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam syababan. Karena itu orang-orang yang menjawab panggilan Allah dan Rasulnya adalah para pemuda. Wa amma masyayikhu Quraisy fa'ammatuhum baqaw ala dinihim wa lam yuslim illa qalila. Sedangkan generasi tua dari orang Quraisy, mereka tetap pada agama mereka dan tidak masuk Islam kecuali hanya sedikit. Ini Imam Ibnu Katsir ini, Masya Allah, salah satu karyanya Al-Bidayah wa Nihayah yang sangat monumental. Ini kesimpulan beliau seperti itu. Bahkan kalau kita lihat para bapak ibu sekalian, asyaratun mubasyaratun bil jannah, 10 orang yang sudah dijamin surga. 10 orang ini siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Amr bin As, Sa'id. Itu diantara 10 itu yang ketika masuk Islam umurnya berkepala 3, cuma 3 orang. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. 2 orang berkepala 2. Umurnya berkepala 2 orang. 5 orang umurnya di bawah 2. Jadi para bapak ibu sekalian dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau hari ini kita tidak memperhatikan sungguh-sungguh tentang generasi muda kita ini, apa yang akan kita jawab di hadapan Allah nanti? Lihat prestasi generasi muda. Sebelum Rasulullah wafat, mengangkat seorang pemuda berumur 17 tahun, Usamah bin Zaid, untuk menjadi seorang panglima yang disiapkan untuk Fathul, untuk menaklukkan Romawi. Seorang pemuda umur 17 tahun.
pemimpin umur 17 tahun, bim salah bim tanpa proses. Tidak. Rasulullah mengangkat, setelah Fathul Makkah mengangkat seorang gubernur Attab bin Usaid umur 18 tahun, gubernur Mekah. Bagaimana Islam, pemuda-pemudanya menjadi penakluk dunia. Kita dengar bagaimana Eropa ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad, pemuda umur 17 tahun. Seorang pemuda yang Allah pilih, punya ilham yang luar biasa. Ketika dia membawa armadanya sampai di selat namanya Selat Gibraltar, sampai di satu selat, kemudian dia perintahkan bakar semua kapal. Anak muda punya ide yang gemilang cemerlang, bakar semua kapal. Loh, kenapa dibakar? Bakar. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Bakar. Dibakar. Akhirnya setelah kapalnya dibakar, itu gimana nanti pulangnya? Begini-begini. Pasukannya bingung. Tariq bin Ziyad naik ke sebuah bukit. Di sana dia berpidato yang pidatonya dicatat oleh dunia. Apa pidatonya? Ayuhan nas, ainal mafar, al-bahru min waraikum, wal adu amamakum, wa'lamu annakum huna at'afu min al-aitab, maktubatul li'am. Hai manusia, pasukanku mau kemana kamu? Belakangmu laut, depanmu musuh. Dan kamu sekarang ini lebih lemah daripada anak-anak yatim yang menunggu santunan, menunggu diberi makan. Pasukannya bingung, mau pulang nggak bisa renang, kapal sudah dibakar, depan musuh. Maka beliau telah hulus pedangnya. Wa ana awwalu mujibin fi hadal masalah. Allahu Akbar, ish kaliman, audut syahidan. Ini jawabannya, hidup mulia atau mati syahid. Maka pasukannya Tariq bin Ziyad akhirnya menggedor Eropa. Kita lihat Spanyol takluk, Cordoba takluk, dan pernah tercatat dalam sejarah Islam keemasan Islam di Cordoba sana. Lahir nanti ulama-ulama besar, ulama yang juga dokter seperti Ibnu Sina, para filosof, Ibnu Rus dan lain sebagainya. Prestasi pemuda ini bukan bim salah bim, melalui proses. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tidak perhatikan generasi muda kita ini, apa jawaban kita nanti di hadapan Allah? Masa muda adalah masa di antara dua kelemahan. Lemah ketika masih bayi dan lemah ketika telah tua. Inilah masa keemasan mereka. Kalau kita biarkan mereka menghabiskan masa mudanya hanya di simpang-simpang jalan, kita belikan motor, kita belikan HP, kita biarkan mereka lewat masa muda mereka, apa di hadapan Allah nanti tanggung jawab kita? Di mahsyar ada 4 pertanyaan, 2 yang akan ditanya tentang waktu. An umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah. Tentang umurnya kemana dipakai, tentang masa mudanya kemana dihabiskan. Masa muda akan ditanya. Apa jawaban kita kepada Allah jika kita melalaikan generasi muda kita? Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pertemuan kita kali ini malam nisfu Sya'ban, ini saatnya kita panjatkan doa-doa. Saat ditempatkan takdir-takdir kita yang akan datang, kita ngajak kumpul bersama, membawa kerisauan bersama tentang generasi akan melanjutkan perjuangan kita. Generasi akan melanjutkan perjuangan kita, generasi muda. Mari sama-sama kita berjuang. Mari kita rebut. Karena hari ini kita berebut dengan ahli batil. Hari ini kita berebut Bapak sekalian. Jangan takut lelah, karena ahli batil siang malam tidak kenal lelah untuk merebut anak-anak kalian. Jangan takut kita kekurangan harta. Jangan takut, jangan pelit kita berinfak untuk perjuangan pendidikan anak-anak kita. Karena ahli batil juga habis-habisan tidak
dengan susah itu biasa, mereka juga susah. Dalam Al-Quran dikatakan, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kamu susah-susah, penat-penat, sakit-sakit, susah-susah, mereka juga susah, mereka juga sakit, mereka juga lelah. Tapi engkau mendapatkan harapan di sisi Allah, mereka tidak dapatkan apa-apa. Lelah kita, capek kita, kehilangan harta kita, kehilangan waktu istirahat kita, dicatat dan akan dibayar lunas oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i rahmatullah alaih bersumpah, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Beliau jarang bersumpah, dan ketika beliau bersumpah, kehidupan seorang pemuda demi Allah dengan ilmu dan ketakwaan. Maka hari ini kita sama-sama berkumpul, berbagi risau, berbagi pikir. Anwar mengulurkan tangan bersama-sama. Ayo kita lanjutkan perjuangan, tambah semangat di tahun yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kita tetap dijaga oleh Allah dan akan menggantikan kita mengisi bumi ini dengan cara yang lebih baik lagi. Dan saya akan tutup